Hai teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari medical knowledge tentang sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang 1. Sistem pencernaan secara umum. 2. Patofisiologi atau mekanisme dari asam lambung. 3. Klasifikasi atau jenis-jenis penyakit dari asam lambung. 4. Penyebab asam lambung. 5. Tanda dan gejala dari asam lambung. 6. Diagnostik asam lambung. 7. Pengobatan dari asam lambung. Disimak dan dipahami ya materi training medical knowledge berikut ini. Yang pertama, sistem pencernaan secara umum. 1. Lambung. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Kandungan nutrisi di dalamnya akan memberikan energi serta zat lain yang diperlukan oleh sel-sel pada tubuh. Namun, sebelumnya makanan harus melalui proses pencernaan hingga menjadi bagian yang cukup kecil dan dapat diserap tubuh. Proses pencernaan pada manusia bukanlah pekerjaan mudah, sebab makanan yang dikonsumsi lewat mulut tidak langsung sampai ke anus. Lambung adalah bagian saluran cerna yang melebar, menyerupai kantong dalam rongga peritoneum yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Saat proses pencernaan mencapai lambung, maka ada enzim dan asam yang bertugas memecah makanan. Ketika meninggalkan lambung, makanan yang semula berbentuk kasar dan mungkin bertekstur keras akan berubah menjadi cairan atau berbentuk lebih halus. 2. Anatomi organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan minuman. Bagian dari dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Mulut terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang sempit atau vestibular, di mana terdapat gusi, gigi, dan bibir. Bagian rongga mulut dalam yaitu dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, platum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Makanan perlu dikunyah sebanyak 32 kali sebelum ditelan. Namun, jumlah itu tak berlaku bagi makanan dengan tekstur lunak dan berair. Makanan seperti semangka hanya 10-15 kali kunyah. Sementara untuk makanan yang lebih keras dan alot seperti stik dan kacang dibutuhkan sekitar 40 kali kunyah. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan merupakan bagian dari leher depan dan vertebra yang terdiri dari faring dan laring. Tenggorokan berbentuk seperti tabung berotot yang dapat menjadi saluran tempat lewatnya makanan maupun udara. Bagian terpenting dari tenggorokan adalah epiglotis. Ini yang menutup jika makanan dan minuman masuk menuju esofagus. Yang ketiga, esofagus. Esofagus adalah tabung berotot yang membentang dari faring atau tabung fibromuskular di depan tulang leher sampai ke lambung. Esofagus mempunyai 4 lapisan yang terdiri dari lapisan luar kerongkongan, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan dalam membran mukosa.
Dalam kondisi normal, makanan akan membutuhkan waktu 1-2 detik untuk menuruni esofagus atau kerongkongan dengan jarak sekitar 20-25 cm. Melalui gerakan meremas atau gerakan peristaltik, esofagus akan mengirimkan ke lambung. Sebelum makanan masuk ke dalam perut, ada zona tekanan tinggi atau sphincter esofagus bawah yang bertugas sebagai katup agar makanan tidak melewati belakang kerongkongan. Pada orang tua, gerakan peristaltik akan mengalami sedikit penurunan atau melambat akibat bertambahnya usia yang memperlambat pengaruh gravitasi berjalannya lama. Yang keempat, lambung. Lambung adalah suatu kantong pada sistem pencernaan pada manusia yang terletak di bawah sekat rongga badan. Dalam keadaan kosong, lambung menyerupai tabung dalam bentuk J dan bila penuh berbentuk seperti buah pir raksasa. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. 1. Kardiak adalah bagian lambung paling atas yang merupakan pintu masuk makanan dari kerongkongan atau esofagus dan berfungsi untuk mencegah isi lambung masuk ke kerongkongan kembali. 2. Fundus adalah area yang berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan terletak di bawah diafragma. Bagian lambung yang satu ini menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. 3. Pilorus adalah bagian lambung yang paling bawah sebagai pintu atau katup keluar makanan yang telah dicerna menuju usus 12 jari atau duodenum. Fungsinya adalah mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju duodenum atau usus 12 jari dan mencegah makanan yang sudah berada di duodenum atau usus 12 jari agar tidak kembali ke lambung. Lambung juga terdiri dari 4 bagian lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan lapisan serosa. 1. Lapisan mukosa adalah lapisan lambung yang paling dalam. Di lapisan ini terdapat sel yang akan memproduksi enzim pencernaan serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. 2. Lapisan submukosa adalah lapisan yang mengelilingi mukosa. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, serta saraf. Jaringan ikat pada submukosa berfungsi untuk mengaitkannya dengan lapisan yang ada di atasnya. Sementara itu, pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi pada dinding lambung. Dan saraflah yang akan mengawasi kerja lambung dan mengontrol kontraksi otot polos dan sekresi. 3. Lapisan muskularis merupakan lapisan yang terdiri dari otot dan akan memberikan kemampuan kontraksi pada lambung, serta menggerakkan makanan yang sudah dicerna ke organ pencernaan lainnya. 4. Lapisan serosa adalah lapisan lambung paling luar dan berfungsi untuk melindungi lambung dari perlukaan saat lambung perlu memperbesar diri selama proses pencernaan terjadi di lambung. 3. Definisi asam lambung. Asam lambung adalah sejenis cairan dalam sistem pencernaan yang terdapat dalam lambung dan terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida. Cairan tersebut berperan penting untuk pencernaan protein dengan menghidupkan enzim pencernaan yang mengurai protein menjadi rantai panjang asam amino. Ini juga dapat merangsang usus, hati, dan pankreas untuk mencerna makanan. Asam lambung memiliki kadar asam dengan pH 2-3,5 yang dikategorikan sangat asam. Volume sekret yang dihasilkan seharinya antara 500-1000 ml. Hanya beberapa mililiter yang disekresikan per jam saat waktu makan, namun saat mencerna makanan, ratusan mililiter dihasilkan. Yang kedua, patofisiologi atau mekanisme dari asam lambung.
Perut menghasilkan 2,5 liter cairan lambung per hari karena lumen perut bagian dalam memiliki pH 1-2. Sfinkter esofagus adalah penghalang antara perut dan esofagus untuk mencegah asam agar tidak menuju esofagus. Sfinkter pylorus adalah pembatas antara lambung dan duodenum. Asam yang dikeluarkan oleh lambung membantu proses pencernaan makanan, yaitu asam klorida atau HCl. Perut dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, dan lapisan serosa. Lapisan ini mengandung vena dan arteri untuk mengantarkan dan mengembalikan darah ke hati. Ketika makan, saraf akan mengirimkan sinyal yang menyebabkan sel-sel parietal mengeluarkan asam klorida yang diperlukan untuk pencernaan makanan. Saluran gastrointestinal adalah sel mukus yang menghasilkan lendir untuk membantu melindungi lambung dari infeksi bakteri dan juga dari asam lambung. Sel parietal mengeluarkan asam klorida dengan mensekresi keadaan ion hidrogen sebagai pengganti ion potasium dan kemudian akan mengeluarkan zat besi. Kalium ini bersama-sama dengan ion klorida sehingga membentuk asam klorida di dalam perut. Bagian saraf vagus dari saraf parasimpatetik yang menginervasi daerah lambung akan mengeluarkan asetilkolin yang berikatan dengan reseptor muskarinik. Pada sel parietal dan sel kromatin interior memacu sekresi asam klorida sehingga hormon somatostatin dapat disekresikan sel G. Asam klorida dalam lumen perut pada dasarnya dapat menetralkan asam yang mencegah kerusakan lambung itu sendiri, sehingga lendir sangat penting dalam hal ini. Pada saat makan, otak akan mengirim impuls ke perut. Impuls-impuls ini memulai produksi sekresi di perut dan bagian atas perut yang bertindak sebagai tempat mengembang. Makanan masuk ke dalam perut melalui kardia di pintu masuk perut yang bertindak sebagai katup yang menutup bagian atas perut. Fundus adalah tempat makanan dan udara yang ditelan dengan setiap gigitan yang telah dikumpulkan. Semakin banyak makanan masuk ke dalam perut, maka semakin aktif lambung untuk mengembang. Pada lambung terdapat cairan asam pada lambung yang diproduksi dan dicampur dengan massa makanan yang dikunyah. Ini biasanya disebut asam lambung. Bakteri yang terdapat dalam makanan, bahkan virus yang merebak saat ini seperti virus corona, dapat mati di dalam cairan asam lambung dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, sehingga bakteri maupun virus tidak masuk ke dalam paru-paru, melainkan langsung masuk ke dalam lambung. Asam lambung naik disebabkan oleh katup esophageal sphincter atau bagian esofagus yang tidak menutup secara sempurna. 3 kontraksi otot dinding perut per menit mengaduk massa makanan dan mencampurnya dengan cairan lambung. Isi lambung akan dipecah dan dicampur secara keseluruhan dan dilewatkan dalam jumlah kecil dari pylorus ke usus besar. Saat perut kosong, lambung akan kembali ke ukuran semula. Yang ketiga, klasifikasi atau jenis-jenis penyakit dari asam lambung. 1. Dispepsia. Dispepsia adalah gejala klinis yang dirasakan di daerah abdomen bagian atas. Penyebabnya adalah bagian katup kardiak mengalami peregangan berlebihan pada saat katup terbuka, akibat makan terlalu banyak, makan terlalu cepat, dan mengabaikan proses pengunyahan, sehingga asam pada lambung dapat menimbulkan iritasi lambung. Dispepsia dapat terjadi dengan keluhan lain yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati atau daerah lambung, kembung, mual, sendawa, rasa cepat kenyang, dan perut terasa penuh. Keluhan ini tidak selalu ada pada setiap penderita. Bahkan pada seorang penderita, keluhan tersebut dapat berganti atau bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan. 2. MAH atau gastritis. MAH atau gastritis adalah penyakit lambung yang terjadi akibat peradangan pada dinding lambung.
Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Penyebab terjadinya gastritis karena bagian fundus pada lapisan pelindung lambung mengalami pengikisan oleh enzim pencernaan yang dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Pengikisan dinding lambung terjadi karena gesekan dapat mengakibatkan peningkatan produksi HCl atau hidroklorik asid yang akan merangsang terjadinya kondisi asam pada lambung, sehingga rangsangan di medula oblongata membawa impuls muntah dan tidak memenuhi syarat baik makanan maupun cairan. 3. GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD adalah penyakit asam lambung yang disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter kardiak yang terletak di bagian bawah esofagus atau kerongkongan. Refluks asam terjadi ketika katup tidak menutup dengan benar atau tidak cukup erat, maka cairan pencernaan dan isi perut naik kembali ke esofagus. Untuk pertahanan esofagus adalah LES atau Lower Esophageal Sphincter. LES atau Lower Esophageal Sphincter merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Pada keadaan normal, tekanan LES atau Lower Esophageal Sphincter akan menurun saat menelan, sehingga tekanan LES atau Lower Esophageal Sphincter akan menurun saat menelan, sehingga terjadi aliran antegrade dari esofagus ke lambung. Terganggunya fungsi LES atau Lower Esophageal Sphincter pada GERD disebabkan oleh turunnya tekanan LES atau Lower Esophageal Sphincter akibat penggunaan obat-obatan, makanan, faktor hormonal, atau kelainan struktural. GERD dapat menyebabkan cairan lambung mengalami refluks atau mengalir balik ke kerongkongan dan menimbulkan gejala khas berupa rasa terbakar di dada atau heartburn, sakit dada selepas tunduk, berbaring dan selepas makan, rasa terbakar dan kepanasan di dalam tekak atau kerongkongan, kadang disertai rasa nyeri serta gejala lain seperti rasa pahit di lidah dan kesulitan menelan. Mekanisme esofagus merupakan kemampuan esofagus membersihkan dari bahan refluksat lambung yang termasuk gaya peristaltik esofagus dan membersihkan saliva. Lambung akan kontak ke dalam esofagus dan semakin lama kontak tersebut antara bahan refluksat lambung dan esofagus, maka esofagitis akan semakin tinggi. Selain itu, refluks malam hari pun akan meningkatkan resiko esofaginitis lebih besar. 4. Infeksi lambung. Infeksi lambung adalah penyakit radang kronis antrum dan tubuh lambung. Infeksi lambung disebabkan adanya bakteri Helicobacter pylori di dalam lambung. Helicobacter pylori adalah bakteri yang tumbuh di saluran pencernaan yang berbentuk spiral dan dapat menyerang dinding lambung. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini dapat meningkatkan resiko seseorang terkena peradangan di dalam lambung atau tukak lambung. Bakteri ini bertahan hidup di bagian lambung yang bersifat sangat asam dengan memproduksi enzim urease yang mengubah urea menjadi amonia. Hal ini kemudian menurunkan kadar keasaman lambung sehingga ideal bagi bakteri untuk terus berkembang biak. Helicobacter pylori dapat masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, atau penggunaan alat makan yang telah terkontaminasi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini masuk ke saluran pencernaan dan tumbuh di permukaan dinding lambung, kemudian menghasilkan enzim yang bisa merusak lapisan mukosa lambung. Bakteri penyebab infeksi lambung ini mencari makan dengan menggali permukaan selaput lendir pada dinding dalam lambung yang lama-kelamaan menyebabkan peradangan dan luka menganga. Peran makanan seperti junk food berperan dalam terjadinya infeksi pada lambung. Luka yang terjadi akan mengakibatkan infeksi lambung sehingga membuat makanan sulit dicerna atau dalam kondisi parah mengakibatkan pendarahan lambung. 5. Kanker lambung.
Kanker lambung adalah sebuah kondisi yang langka. Gejala awal kanker lambung adalah mulas, nyeri pada perut bagian atas, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, kulit kuning, kesulitan menelan, dan ada darah pada tinja atau hematemesis melena. Penyebab penyakit ini juga belum bisa diketahui secara pasti, namun bisa dikaitkan dengan infeksi Helicobacter pylori, merokok, anemia perniciosa, dan pengawet nitrogen dalam makanan. Banyak pasien yang menganggap hanya sakit perut biasa dan menunda pengobatan yang diperlukan. Kanker lambung terjadi akibat tumbuhnya sel yang tidak normal pada dinding lambung bagian mukosa. Kanker lambung dapat menyebar atau metastasis dengan berbagai cara. Kanker ini dapat menyebar secara langsung dengan cara menembus dinding lambung dan menginvasi organ lain sekitar lambung seperti hati, paru-paru, tulang lapisan perut, dan kelenjar getah bening. Yang keempat, penyebab asam lambung. Ada 3 reseptor yang dapat mengeluarkan HCl atau asam lambung, yaitu reseptor gastrin, reseptor muskarinik, dan reseptor histamin. Reseptor-reseptor ini akan menghasilkan Ca2+ atau proton kinase dengan jalur yang berbeda. Ketika terjadi proton kinase, maka akan mengalami pertukaran H+ dan kalium. H+ akan dikeluarkan dan kalium akan masuk melewati proton pump. Kemudian di sisi lain, Cl negatif akan dikeluarkan dan kalium akan masuk, sehingga ketika H+ bertemu dengan Cl negatif akan menghasilkan HCl atau asam lambung. 1. Reseptor gastrin akan berikatan dengan gastrin untuk mengeluarkan asam lambung dan dilepaskan oleh pembuluh darah. Ini terjadi pada saat melihat makanan akan mengeluarkan air liur. 2. Reseptor muskarinik akan berikatan dengan neurotransmitter asetilkolin dan dilepaskan oleh otak. Ini terjadi ketika seseorang mengalami stres sehingga terjadi kenaikan asam lambung. 3. Reseptor histamin akan berikatan dengan histamin dan dapat mengalami kenaikan asam lambung. Ini terjadi karena makanan dan inflamasi atau peradangan. Ketika terjadi inflamasi atau peradangan, maka asam lambung akan naik. Yang kelima, tanda dan gejala dari asam lambung. Yang keenam, diagnostik asam lambung. 1.
elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat apakah ada penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Kedua penyakit ini menimbulkan gejala yang mirip dengan peptic ulcer, yaitu nyeri dada. 2. Fotoronsen saluran pencernaan bagian atas atau fotoronsen OMD. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat rongga saluran pencernaan atas dan lapisannya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan bantuan sinar X agar tubuh dapat terlihat secara detail. Bila ada peradangan atau penyempitan kerongkongan, akan terlihat pada foto tersebut. 3. Gastroskopi. Gastroskopi atau endoskopi menggunakan alat khusus seperti selang berkamera untuk mendeteksi peradangan pada esofagus atau kerongkongan akibat asam lambung naik. Dengan pemeriksaan ini, sampel jaringan dari esofagus dapat diambil dan diperiksa di bawah mikroskop atau biopsi esofagus. 4. Manometri esofagus. Manometri adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara memasukkan tabung kecil ke dalam kerongkongan yang dihubungkan ke alat perekam tekanan untuk mengukur kontraksi otot kerongkongan ketika menelan. 5. Pengukuran pH 24 jam. Pengukuran ini dilakukan dengan memasukkan selang atau kateter ke dalam kerongkongan. Selang ini terhubung ke komputer untuk mengukur tingkat keasaman kerongkongan saat penderita melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan atau tidur. Yang ketujuh, pengobatan dari asam lambung. Terapi pengobatan penyakit asam lambung bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menghilangkan keluhan, menyembuhkan tukak, mencegah kekambuhan, dan komplikasi. Pilihan pengobatan yang paling tepat untuk penyakit asam lambung tergantung pada penyebabnya. Terapi yang paling efektif umumnya untuk mengobati atau menghilangkan penyebab yang mendasari terjadinya tukak atau luka. Yang pertama, terapi farmakologi. Satu, antasida. Antasida atau senyawa magnesium, aluminium, dan bismut, hidrotalsit, kalsium karbonat, dan Na karbonat. Zat pengikat asam atau antasida atau anti artinya lawan, asidus artinya asam, adalah basa-basa lemah yang digunakan untuk mengikat secara kimiawi dan menetralkan asam lambung. Efeknya adalah peningkatan pH yang mengakibatkan berkurangnya kerja proteolitis dari pepsin atau optimal pH 2. Di atas pH 4, aktivitas pepsin menjadi minimal. Penggunaannya berbagai macam, selain tukak lambung usus juga pada indigesti dan rasa terbakar atau heartburn, pada gastroesophageal reflux ringan, dan pada gastritis. Naiknya asam lambung merupakan kondisi yang bisa menimbulkan nyeri pada ulu hati. Perasaan reflux asam terjadi kurang dari 1 kali. Penggunaan obat antasida dapat memberikan bantuan dengan cepat untuk mengurangi iritasi mukosa lambung akibat peregangan katup kardia, sehingga asam lambung berlebih. Pemberian 1-2 tablet sebelum makan mungkin diperlukan jika gejalanya muncul secara tiba-tiba. Pemberian obat antasida dapat diberikan pada penyakit dispepsia dan gastritis. 2. Sukralfat atau aluminium sukrasosulfat. Sukralfat dapat membentuk suatu kompleks protein pada permukaan tukak yang melindunginya terhadap HCl, pepsin, dan empedu. Kompleks ini bertahan 6 jam di sekitar tukak. Di samping itu juga dapat menetralkan asam, menahan kerja pepsin, dan mengabsorpsi asam empedu. Resorpsinya ringan 3-5%. Efek sampingnya berupa obstivasi, mulut kering, dan eritema. Kenaikan asam lambung adalah suatu kondisi yang merasakan sensasi panas di dada sampai ke tenggorokan. Sukralfat bertindak sebagai pelindung mukosa dengan membentuk supernatan gel kental
pada bagian dinding lambung dan permukaan isi untuk mencegah naiknya cairan di kerongkongan atau esofagus. Jika terjadi refluks yang signifikan, maka obat ini akan naik terlebih dahulu dan disisipkan di antara dinding esofagus sehingga melindungi esofagus. Pengobatan ini dapat diberikan pada dispepsia dan gastritis atau MAH. 3. PPI atau pump proton inhibitor. Obat-obat ini menghambat dengan praktis dan tuntas dalam sekresi asam dengan jalan menghambat enzim H+ atau K tambah ATPase secara selektif dalam sel-sel parietal dan merupakan obat pilihan pertama. Kerjanya panjang akibat kumulasi di sel-sel tersebut. Kadar penghambat asam tergantung dari dosis dan pada perintangan oleh H2 blocker. Contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Asam diproduksi di perut untuk membantu memecah makanan yang dimakan. Itu diproduksi oleh proton yang ditemukan di lapisan perut. Terkadang isi perut mengalir kembali ke saluran kerongkongan sampai ke tenggorokan yang dapat menyebabkan gejala seperti batuk atau bersin dan masalah suara. Laringofaring atau LPR adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan hingga menuju kotak suara. Untuk mengurangi gejala laringofaring atau LPR, dapat diberikan obat golongan PPI atau pump proton inhibitor. Ada beberapa obat golongan PPI atau pump proton inhibitor, misalnya omeprazol, lansoprazol, dan esomeprazol. Obat-obat ini dapat bekerja dengan mengurangi jumlah asam dalam perut akibat melemahnya katup kardiak yang tidak dapat menutup rapat pintu masuk makanan dan membantu meringankan gejala LPR. Obat golongan PPI ini dapat diberikan pada penyakit GERD. 4. Antagonis reseptor H2 blocker. Obat-obat ini menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal sehingga sekresi asam lambung dan pepsin sangat berkurang. Antihistamin atau H1 blocker lainnya tidak memiliki khasiat. Efektivitas obat-obat ini pada penyembuhan tukak lambung dan usus dengan terapi kombinasi adalah 80%. H2 blocker paling efektif untuk pengobatan tukak duodenum, yaitu khusus berkaitan dengan masalah hiperasiditas atau konsentrasi asam lambung naik. Pada terapi tukak lambung, obat ini kurang tinggi efektivitasnya. Contohnya simetidin, ranitidin, dan nizatidin. Simetidin dan nizatidin atau nasidin dapat melintasi plasenta dan mencapai air susu sehingga tidak boleh digunakan oleh wanita hamil, tidak pula oleh ibu-ibu yang menyusui. Sel parietal lambung memiliki 3 jenis reseptor yang mengontrol produksi asam, yaitu reseptor asetilkolin, reseptor gastrin, dan reseptor histamin H2. Saraf vagus parasimpatis itu mempersarafi rilis saluran gastrointestinal, asetilkolin yang bekerja pada reseptor asetilkolin untuk meningkatkan intraselular kalsium. Gastrin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel G yang terletak di kelenjar pilorus yang bekerja pada reseptor gastrin seperti peningkatan asetilkolin kalsium intraselular. Selain itu, gastrin juga merangsang sel enterokromafin untuk mensintesis dan mengeluarkan histamin, dan histamin dikeluarkan melalui sel enterokromafin yang bekerja pada reseptor H2 untuk meningkatkan siklik AMP intraseluler. Peningkatan cAMP dan intraseluler menghasilkan aktivitas protein kinase yang pada gilirannya merangsang ATPase hidrogen kalium. Ini disebut pompa proton lambung yang mengeluarkan ion hidrogen ke dalam lumen lambung sebagai ganti potasium sehingga antagonis reseptor H2 memblok selektif. Reseptor H2 efektif mengurangi sekresi asam lambung. Pengobatan ini dapat diberikan pada penyakit gastritis dan GERD. Contoh obat H2 blocker adalah simetidin, famotidin, nizatidin, dan ranitidin.
5. Obat penguat motilitas. Obat-obat ini juga dinamakan prokinetika atau propulsif yang merupakan antagonis dopamin, berdaya antiemetik, memperkuat peristaltik, dan mempercepat pengosongan lambung yang dihambat oleh neurotransmitter dopamin. Penghambatan ini ditiadakan oleh zat-zat antagonis dopamin dengan jalan menduduki reseptor yang banyak terdapat di saluran cerna dan otak. Blokade dari reseptor itu di otak menimbulkan gangguan ekstrapiramidal. Dengan stimulasi peristaltik, pengaliran kembali dari empedu dan enzim pencernaan dari duodenum ke lambung dapat tercegah. Tukak tidak dirangsang lebih lanjut dan dapat sembuh dengan lebih cepat. Contohnya, metoclopramid, cisapride, dan domperidon. Cisapride dan domperidon tidak dapat melintasi barier darah sampai ke otak, sehingga aktivitasnya terbatas pada saluran cerna. 6. Golongan sedatif. Sudah lama diketahui bahwa stres emosional membuat penyakit tukak lambung bertambah parah, sedangkan pada waktu serangan akut biasanya timbul kegelisahan dan kecemasan pada penderita. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, penderita seringkali diterapi dengan antasida yang ditambahkan obat penenang misalnya meprobamat, oxazepam, atau benzodiazepin. 7. Analog prostaglandin. Analog prostaglandin ini berfungsi menstimulasi mekanisme perlindungan mukosa lambung dengan jalan memproduksi mukus dari bikarbonat dan menghambat sekresi asam lambung secara langsung pada sel-sel parietal. Contohnya misoprostol. Yang kedua, terapi non-farmakologi. 1. Menghentikan konsumsi minuman beralkohol, rokok, dan penggunaan NSAID. 2. Beristirahat yang cukup dan menghindari stres. 3. Menghindari makanan dan minuman yang memicu sekresi asam lambung yang berlebih seperti cabai, teh, kopi, dan alkohol. 4. Makan lebih teratur. 5. Makan dengan porsi yang kecil. 6. Jus lidah buaya dapat dikonsumsi ketika bangun tidur atau pagi hari, serta malam hari sebelum tidur. 7. Kacang hijau dapat dikonsumsi untuk menetralkan kadar asam lambung yang berlebih dan mampu menebalkan lapisan lambung. 8. Mengkonsumsi jahe memiliki sifat anti radang yang secara alami dapat mengatasi nyeri ulu hati dan masalah pencernaan lainnya. 9. Mengkonsumsi daun dan akar marshmallow untuk mengobati sakit MAH, peradangan pada lapisan lambung, dan juga nyeri. 10. Mengkonsumsi pisang untuk mengatasi asam lambung karena bisa dijadikan sebagai antasida alami. Demikian medical knowledge yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga dengan adanya materi ini dapat membantu dan memudahkan kalian dalam mentraining karyawan owner ya. Jika teman-teman ada yang belum paham dan ingin bertanya seputar materi ini, dapat langsung komen ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih.